Kisru pemberitaan terkait 6 nelayan asal Puger, Jember, yang hilang sejak 29 Juni lalu, akhirnya dijawab secara resmi oleh Basarnas Jember. Setelah viral tudingan bahwa keluarga korban dimintai biaya pencarian, Koordinator Basarnas Jember, Andi Irawan, memberikan klarifikasi terbuka. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Dirabalung, Rabu siang, 9 Juli 2025 dan turut dihadiri oleh salah satu keluarga korban, Ibu Rizka. Andi Irawan membantah keras tuduhan yang menyebut Basarnas meminta uang operasional kepada keluarga korban nelayan hilang. Pemberitaan tersebut sebelumnya dimuat oleh Berita Bangsa ID yang menuliskan kesaksian Umi Farida, keponakan dari salah satu korban nelayan yang mengaku diminta menyiapkan dana untuk sewa kapal, bensin, hingga uang makan tim pencari. Penarikan biaya untuk nyewa kapal yang ditanggung keluarga awal-awal, itu apakah benar atau tidak? Baik, untuk yang diberitakan oleh Ibu Umi Farida, statement itu tidak benar sekali, karena saya berhubungan langsung dari salah satu keluarga korban atas nama Ibu Rizka, yang mana kami sudah menjelaskan bahkan mencari solusi bahwasanya berapa BBM dalam operasionalnya kita siap untuk membayari atau menanggung semuanya sampai kapal. Ada bunyinya kapal. Saya tanyakan ke Ibu Rizka, ada sewa kapal berapa, Bu? Karena ada dari keterangan dari Bu Rizka bahwasanya kapal itu sewa. Sewa kapal berapa? Di situ ada nominal 3 sampai 4 juta. Oke, dan kami diskusikan kepada stakeholder yang ada, dan akhirnya Dinas Perikanan siap untuk itu. Kita tidak pernah membebankan kepada keluarga korban, dan itu juga silakan dikonfirmasi kepada Ibu Rizka. Sepersen pun tidak ada anggaran yang dibebankan kepada keluarga korban. Makanya kami stakeholder yang ada itu merumuskan bagaimana langkah selanjutnya operasi yang akan kita lakukan besok, dan itu sudah formulanya sudah ada, dan semua sudah sepakat, sudah negara yang tanggung. Negara yang tanggung 100% ya. Iya. Nah, Artinya tapi ini kan yang ketika negara yang tanggung. Nah, terus tujuan misalkan minta tolong keluarga korban mencari info berapa harga sewa kapal, berapa kalau kapal itu beroperasi, berapa liter, itu apa tujuannya? Baik. Sebelumnya kan kapal ini kan sudah melakukan pencarian, Pak. Ya, Atas inisiatif keluarga. Lah ya. Gitu. Jadi kapal ini sudah melakukan pencarian atas nilai keluarga. Maka saya tanya, berapa operasionalnya? Berapa kalau memang sewa itu berapa? Nah, di situ kan sumber informasi. Itu kan sumber informasi dari keluarga korban. Apabila itu bisa jadi acuan, dan itu saya akan laporkan kepada pimpinan, sehingga terbentuklah sewa kapal itu sudah ada, BBM sudah ada, akhirnya sudah tidak ada yang dibebankan kepada keluarga korban. Dan itu sudah pada saat audiensi di Kecamatan Puger itu sudah kami sampaikan, dan tidak ada memang. Ya. Demikian. Itu yang dan ini juga salah satu Bu Rizka ini sebagai narah hubung kami yang selalu intent, itu memang dari keterangan Bu Rizka sendiri sudah memang tidak ada yang dibebankan, bahkan nominal yang disebutkan itu nominalnya yang nggak ada semua. Makanya Bu Rizka sendiri pada saat tanyakan, ini informasinya dari mana ya Pak? Sementara kita pada saat komunikasi itu tidak ada pembicaraan seperti itu. Dalam forum klarifikasi tersebut, Ibu Rizka menyampaikan bahwa pemberitaan yang mencuat seolah-olah keluarga dimintai sejumlah uang tidak sepenuhnya benar. Ia mengakui bahwa memang pernah ada komunikasi informal melalui HP antara dirinya dan Kepala Basarnas Jember, Andi Irawan, namun bukan dalam bentuk permintaan biaya. Ibu Rizka adalah anak menantu dari salah satu dari 6 nelayan asal Puger. Ia menjelaskan bahwa komunikasi soal skema 50-50 dengan pihak Basarnas hanya disampaikan secara informal melalui HP sebelum audiensi resmi pemerintah daerah dan keluarga korban tanggal 2 Juli 2025. Pak Andi kan bilang gini awalnya BBM, mungkin nanti bisa Siap saya dukung bantu. BBM. Mungkin bisa saya bantu. Emang ada itu yang Bapak bilang yang awalnya mungkin kita sumbang separuhnya kayak gitu, nanti Basarnas ikut ke
kapal itu. Nah, itu yang pertama, yang awal. Terus karena saya tidak tahu habisnya berapa. Awalnya saya menawarkan, Pak, langsung berhubung dengan Mbak Vira saja. Terus Pak Andi tidak mau karena yang melapor laporannya atas nama kan saya. masuk atas nama Bu Rizka. Jadi saya yang suruh ke Mbak Vira. Mbak Vira itu selaku anak juragan yang menyewakan, dan semuanya itu sebenarnya ditanggung Mbak Vira, bukan dari korban yang lain loh, Pak. Cuma satu korban ini aja, Mbak Vira selaku yang punya Juragan. sampan dan juragannya. Jadi sampan 2, spocen itu semuanya dari awal itu Mbak Vira. Sempat Pak Andi misalkan ada pencarian begitu, Pak Andi minta 50-50 memang. Ya ini makanya saya Menawarkan ceritakan begitu. dari awal gitu, Pak. Ya. Pak Andi telepon tanya BBM-nya habis berapa, Mbak? Saya enggak tahu, Pak. Saya tanyakan Mbak Vira dulu. Mbak Vira saya telepon berapa, Mbak? Kemarin aku habis 150 liter soalnya cuman 1 hari nggak sampai nginep. Nah, yang awal itu. Terus yang sekocen itu masih belum pulang. Paling habisnya 300 liter, Mbak. Dan sudah disampaikan. Nah, saya telepon Pak Andi lagi. Pak, habisnya segini. Ya, siap. Oh, siap, Mbak. Nanti saya Laporkan ke pimpinan. Saya laporkan ke pimpinan. Ya, menyanggupi akhirnya. Ya awalnya ya itu ada mungkin saya bantu separuhnya. Awalnya memang ada kayak gitu. Ya. Saya sampaikan juga ke Mbak Vira, Pak. Ya, seperti ya. Soalnya saya hubungan cuma sama Mbak Vira. Jadi ke Ibu Umi Farida itu tidak ada sama sekali. Saya tidak ada nomornya dan tidak pernah saya ngomong-ngomongan sama orangnya. Jadi maksudnya Pak Andi mau 50-50 itu untuk bantu bila keluarga korban melakukan pencarian sendiri. Kembali. Oh, gitu Jadi gini, maksudnya. jadi gini, di situ kan pada saat itu kan rapat ya. Kita di Bakor itu rapat. Di situ ada BPBD, Perikanan, Basarnas apa. Masalah 50-50 itu stakeholder yang ada ini sudah merapatkan, Pak. Waktu di Bakor. Dengan pakunya, dengan Enggak, di Bakor itu sudah merapatkan. Jadi saya sudah komunikasi sama Pak Indra BPBD, terus di Perikanan sudah komunikasi pada saat rapat berlangsung. Bagaimana ini? Ada kapal nggak untuk jalan? Ada nggak ini BBM-nya? Ada gini. Jadi itu. Ya, jadi stakeholder inilah merumuskan, sudah saya siap bantu. Awalnya Pak Indra saya siap bantu BBM 100 liter, Pak. Oh, nggih, Ibu dari Ibu Maya juga. Oke, dan siap bantu. Segini saya laporkan ke pimpinan, saya bilang, oke, Basarnas siap mendukung BBM sepenuhnya. Nah, saya sampaikan juga kepada pimpinan asisten 1 pada saat rapat di situ, dan akhirnya sudah sepakat semua untuk BBM semua dibebankan kepada Basarnas. Oke, dan saya laporkan kepada pimpinan siap membantu. Dan itu disampaikan saat rapat pertemuan. Saat rapat pertemuan. Nah, belum disampaikan ke saya yang itu. Oke. Jadi disampaikannya ke tanggal 2 Juli di pertemuannya. Di pertemuan di Pasar yang Agensi. sebelumnya itu nggak disampaikan saya. Nah, lalu saya telepon lagi ke Mbak Vira. Oh, Bapak bilang ke saya untuk kapalnya nggih, Pak. Nggih, Terus saya bilang ke Mbak Vira, ternyata Mbak Vira nggak nemu sewan nggak kapal. nemu sewa kapal. Dan saya kan nggak ngerti ini kapal ditanggung siapa. Akhirnya saya bilang ke Mbak Vira, Mbak gimana kalau saya carikan, ikut bantu mencarikan sewa kapalnya, Ya, supaya inisiatifnya. kalau banyak yang cari kan nanti mungkin dapat. Soalnya dia bilangnya aku sih gak nemu digawe kerja. Kayak gitu. Yang Kak Kocen yang hari itu. enggak. Konklusinya tuh misalkan keluarga korban melakukan pencarian sendiri, itu tadi yang 50-50 itu sampean akan bantu BBM-nya mereka itu dan sewa Iya, kapal. dari awalnya seperti itu. Karena Nah, ada inisiatif mereka yang melakukan pencarian sendiri. Pak. Iya, nah habis itu kita melaporkan pimpinan itu sudah ditanggung semuanya apabila ada kapal yang kita siap untuk disewa. Termasuk sewanya Termasuk ditanggung. sewanya. Jadi sewanya itu sudah kita rumuskan kepada stakeholder yang ada. Oke, Bapak Asisten 1, bagaimana perikanan? Jadi tentang perikanan. Nah, gitu. Jadi Basarnas dibebankan untuk BBM secara keseluruhan. Itu dari hasil rapat dengan asisten 1. Di situ ada kepala BPBD, ada Dinas Perikanan, Diskominfo, terus mana Dinsos, Dinas Kesehatan. Nah, itu semua sudah hasil dari pertemuan itu, rapat itu saya laporkan dan saya sampaikan kepada rekan-rekan keluarga korban di Puger pas rapat itu. Ini kan yang tanggal 1. Oke, jadi tidak ada, setelah ada putusan itu tidak ada yang dibebankan kepada keluarga korban. Enggak, dan itu sudah terkonfirmasi buat semuanya gitu. Jadi yang tanggal 1 memang ya itu yang di situ Iya. masih di situ. Soalnya Sebelum
rapat itu ya. Iya, Belum. soalnya terus saat kita mau pembahasan lain malamnya Pak Andi bilang gini, besok untuk mengadakan pertemuan. Jadi tidak ada kelanjutan dari 50-50 itu. Nah baru dijelaskan lagi di tanggal 2 saat pertemuan. Dan yang pelaporan Ibu Farida itu tanggal 2 pagi Nah, tanggal 2 pagi. sebelum pertemuan ya Pak ya, kalau Iya. nggak salah. Tanggal Ya. 2 pagi itu Nah, jadi, sebenarnya. tapi yang perlu saya garis bawahi, saya tidak pernah membicarakan tentang uang 500.000, 90 liter, karena yang saya bicarakan malah 300, 200 Iya, sampai malah 300 lebih, liter, Bang, ya. bukan 90 liter. Jadi saya sesuaikan apa yang saya bicarakan ya. Terus ada nggak Basarnas meminta uang kepada keluarga korban Bu? Monggo, yang dari itu. Jadi supaya Nah, lebih kalau jelas. meminta uang nggak ada, ya itu yang jadi dimasukkan cuman itu. bilang kalau itu apa namanya mau membantu separuh, yang awal tuh BBM awalnya. separuh, terus akhirnya yang sepenuhnya, terus yang penyewaan 50-50. Klarifikasi ini diharapkan bisa mengakhiri kesimpang siuran informasi yang beredar di tengah masyarakat. Dari Jember, Saiful Rahman Expos Update melaporkan.